Bab 2826 kembali ke sarang Phoenix. Kenapa begini? Yudi bingung. Fu Wei saat ini adalah wakil penguasa kota-kota Yuanxi, dan urutannya sangat rendah, jadi tidak terlalu banyak untuk mendapatkan peningkatan Hedaozu di kota ini. Tetapi jika dia mengambil alih sebagai penguasa kota, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Setelah pertempuran tadi, kekuatan yang ditunjukkan oleh Fu Wei hampir sama dengan Lu Ye. Jika dia bisa meningkat, dia pasti akan jauh lebih kuat dari Lu Ye. Bagaimana mungkin itu tidak berarti? Fu Wei berkata, batas atas kekuatanku bergantung pada kakak senior Lu, jadi tidak peduli seberapa banyak kekuatan eksternal meningkat, kekuatanku tidak akan melebihi kakak senior. Ada juga masalah ini, Lu Ye sedikit tertegun. Dia ingin Fu Wei mengambil alih sebagai penguasa kota sebelumnya, tetapi yang dia pertimbangkan adalah bahwa begitu orang ini menjadi penguasa kota alam semesta, dengan bantuan Hedaozu, kekuatannya pasti akan melampaui dirinya sendiri dalam kekuatannya saat ini, tetapi sekarang tampaknya dia menganggapnya begitu saja. Alasan utamanya adalah karena dia tidak mengetahui misteri kekuatan magis alami klan Bu. Saya pikir memang benar bahwa kekuatan Fu Wei sendiri sepenuhnya berasal darinya. Nasib keduanya saling terkait, tetapi dia adalah tubuh utamanya. Jika demikian, maka tidak ada artinya bagi Fu Wei untuk mengambil alih sebagai penguasa kota. Hal-hal menjadi sedikit lucu. Di kota tingkat alam semesta yang begitu besar, hanya 2 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota tidak menikmati banyak bantuan. Beberapa yang tersisa tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota. Kalau begitu, biarlah seperti ini dulu. Lu Ye tidak punya pilihan selain menunggu Su Yan dan Zhu Yin dan yang lainnya dipromosikan terlebih dahulu untuk bergabung dengan Tao. Kakak senior, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Yudi. Mata Lu Ye beralih ke satu arah, dan matanya yang dalam tampaknya menembus kehampaan yang tak berujung dan melihat ke satu arah. Karena alam sumber telah lolos, dia memiliki sedikit perasaan tentang sesuatu di arah itu dari jauh. Jika bukan karena urusan Bakiyu saat itu, dia akan berangkat untuk bergegas ke arah itu, tetapi karena urusan Bakiyu, dia hanya bisa menahan diri dan menunggu terlebih dahulu. Apakah alam eksternal dan internal telah sepenuhnya terintegrasi? Tanyanya tiba-tiba. Seharusnya pada tahun-tahun awal, alam internal dan eksternal memiliki kecenderungan untuk menyatu satu sama lain, dan batas-batasnya menjadi kabur. Beberapa waktu lalu, tanda ini tiba-tiba menjadi sangat parah. Yudi menjawab, "Dai kita bertemu banyak biksu yang memasuki Tao dalam perjalanan ke sini, dan ada juga beberapa keajaiban dan bintang di dunia yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak pernah ada jejak biksu yang memasuki Tao di alam batin, tetapi sejumlah besar biksu yang memasuki Tao telah muncul saat ini adalah tanda menyatunya kedua alam secara sempurna. Dan keanehan dan bintang-bintang tambahan semuanya adalah hasil dari fusi." Lu Ye tampak serius. 3 alam Star Abyss, alam dalam dan luar telah sepenuhnya terintegrasi, yang berarti bahwa struktur seluruh Star Abyss tidak lagi begitu stabil. Suatu hari, alam sumber pasti akan terintegrasi. Mungkin sudah dalam proses integrasi, tetapi tanda-tandanya tidak terungkap. Ini membuat Lu Ye merasakan sedikit urgensi di dalam hatinya. Dia memang memenuhi syarat untuk berada di dunia batin saat ini. Bahkan jika dia bertemu dengan 10 penguasa kota, dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Namun, ada orang suci sejati di alam sumber, dan orang suci sejati itu masih boneka jurang. Kebencian dan penolakan Ping Yuan terhadapnya, begitu dunia sumber bergabung, dia mungkin menjadi orang pertama yang menjadi sasaran orang suci sejati. Jika Anda tidak menyebutkan orang suci sejati itu, hanya berbicara tentang orang suci setengah itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi Lu Ye saat ini. Para semi-santo di alam sumber tidak memiliki kota Hedao, tetapi jika ketiga alam tersebut sepenuhnya terintegrasi, para semi-santo tersebut akan memiliki peningkatan kekuatan yang sangat besar setelah mereka mendapatkan kota Hedao. Dalam analisis terakhir, itu masih belum cukup dalam fondasinya sendiri. Perasaan akan hal yang tidak diketahui yang jauh tidak diragukan lagi merupakan hasil dari perpaduan dunia dalam dan luar. Lu Ye sangat ingin bergegas, tetapi dia tetap menahannya. Karena jika Anda hanya bergegas seperti ini, jaraknya terlalu jauh, dan peta bintang sebelumnya mungkin tidak akurat. Jika Anda hanya terbang, itu mungkin tidak cukup untuk lebih dari 10 atau 20 tahun. Dia perlu meminjam kekuatan eksternal. Sambil merenung, Lu Ye pertama-tama menghubungi Raja Naga dengan bantuan buku naga, mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, dan kemudian berkata, "Saya akan kembali ke sarang Phoenix terlebih dahulu." Lu Ye dengan cepat membuat keputusan, "Kamu, lakukan saja apapun yang kamu inginkan." Di masa lalu, kota Yuanxi memiliki fondasi yang tidak memadai, tetapi kualitasnya sangat tinggi. Itu seperti anak berusia 3 tahun yang memiliki banyak uang untuk melewati pasar, yang mudah menarik ketamakan orang lain, jadi dia perlu bersembunyi di mana-mana. Tapi sekarang tidak perlu. Jika ada Fu Wei di kota, kecuali 10 penguasa kota teratas mengambil tindakan secara pribadi atau jatuh ke tempat di mana mereka tidak dapat melarikan diri, pada dasarnya tidak akan ada bahaya. Selain itu, kota ini memiliki teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Meraj, jadi selama Anda cukup berhati-hati, tidak perlu khawatir. Setelah secangkir teh, Lu Ye muncul di dunia kecil di puncak Taichu Utong. Ini adalah aula tengah sarang Phoenix. Tetua klan Feng ada di sini untuk duduk bertanggung jawab. Ketika dia melihat Lu Ye, dia mengangguk sedikit, lalu menutup matanya dan duduk. Suku Phoenix cukup berhati dingin. Meskipun Lu Ye tinggal di suku Phoenix untuk sementara waktu, dia hanya mengenal beberapa suku Phoenix. Setelah meninggalkan dunia kecil ini, Lu Ye segera melihat sosok Long Zun berdiri di atas batang pohon Taichu Utong. Di depannya ada lubang pohon yang gelap, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Melihat napas Lu Ye, Long Zun melambaikan tangannya dengan cepat. "Tuan Naga." Lu Ye jatuh di sampingnya dan membungkuk dengan tinjunya.
Long Zun mengangguk, apakah kamu sudah menanganinya di sana? Sudah selesai. Lu Ye menjawab, ragu-ragu sejenak, dan berkata, bagaimana dengan Tuan Feng? Lu Ye tidak tahu banyak tentang kebaikan dan keterikatan antara Tuan Feng dan Bakiyu. Dia hanya tahu bahwa hubungan antara keduanya tampak agak luar biasa. Bakiyu akhirnya meninggal di tangannya. Ketika Tuan Feng membawa pergi tubuh Bakiyu, kesedihannya tak terlukiskan. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Long Zun menunjuk ke lubang pohon di depannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi jangan khawatir, Xin yang tidak akan menyalahkanmu. Ini adalah jalan yang dipilih Bakiyu sendiri dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Lu Ye mendesah pelan bahwa Lu memang dipilih oleh Bakiyu sendiri, tetapi karena pilihannya adalah dia, bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengannya. Ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu dengan saksama sebelumnya, kemana kau pergi setelah Sue Jiu mengejarmu? Apakah itu dunia? Mengapa kau bahkan tidak bisa menghubungi buku naga? Long Zun bertanya lagi. Lu Ye tampak serius, baru saja akan membicarakan hal ini dengan Long Zun. Ketika dia kembali, karena dia khawatir tentang Bakiyu, Lu Ye menghubungi Long Zun, tetapi dia tidak banyak bicara. Sekarang mereka akan jatuh ke berbagai jalan setelah jatuh ke alam sumber bersama Sue Jiu. Aku mendengar bahwa ada banyak orang suci setengah dan orang suci sejati di dunia sumber legendaris. Ekspresi Dewa Naga sedikit berubah. Setelah Lu Ye selesai berbicara, Long Zun tiba-tiba menyadari, tidak heran kamu bertanya pada Bakiyu begitu kamu keluar. Ternyata Bakiyu menerobos di alam batin, dan akan ada refleksi di alam sumber, jadi kamu bisa keluar dari masalah, berkat Bakiyu yang menerobos penghalang di alam sumber. Itu benar, Lu Ye mengangguk. Long Zun berpikir dengan hati-hati, Bakiyu gagal maju dan rantainya putus, dia memang menebas dengan tebasan. Jadi dia menyadari bahwa dia akan menjadi boneka setelah menjadi orang suci, jadi dia menghancurkan fondasinya. Sungguh Bakiyu, bahkan jika dia mati, dia berdiri tegak. Long Zun, aku tidak membicarakan ini. Lu Ye ragu sejenak. Ketika Bakiyu dipromosikan, 8 orang suci sejati muncul di Pulau Yuan, salah satunya adalah klan naga. Sang Master Naga terkejut, klan naga. Kemudian dia berkata dengan curiga, tidak, para Master Naga dari klan nagaku telah berhak atas tahta larangan Su Yuan. Bagaimana mungkin? Pada titik ini, dia tiba-tiba tampak mengingat sesuatu, dan pupil emasnya menyusut seukuran ujung jarum. Lu Ye berkata dengan suara datar, orang suci sejati itu adalah leluhur generasi kedua Yang King. Meskipun dia mengenakan topeng dan tidak menunjukkan penampilan aslinya, aku tidak akan salah membacanya. Leluhur generasi kedua, Long Zun kehilangan akal sehatnya. Klan naga telah mencari jejak leluhur generasi kedua Yang King, karena orang pertama dalam buku naga adalah nama Yang King. Dari sini, dapat dipastikan bahwa leluhur generasi kedua khususnya ada di dunia. Namun, selama bertahun-tahun, kecuali Lu Ye yang membawa beberapa informasi tentang Yang King, klan naga tidak pernah menemukan apapun. Klan naga dulu berpikir bahwa leluhur generasi kedua terjebak dalam keajaiban yang berbahaya, tetapi sekarang mereka tahu bahwa Yang King sebenarnya berada di alam sumber dan merupakan salah satu orang suci sejati. Berita ini terlalu mengejutkan, bahkan penguasa naga akan merasa sulit untuk kembali sadar untuk sementara waktu. Generasi kedua leluhur adalah Yi Seng, dan ada juga Qi Seng yang merupakan klan Feng. Ketika saya berpartisipasi dalam kompetisi antara Su Yan dan Xing Yuan, Qi Seng inilah yang menjadi tuan rumah. Dia seharusnya memberitahu Master Feng. Lu Ye berkata lagi. Long Zun mengangguk, saya pernah mendengar tentang ini, tetapi saya tidak menyangkanya. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke lubang pohon gelap di sampingnya. Sebuah sosok melintas di depannya, dan Master Phoenix memperlihatkan sosoknya. Saya telah bertemu Master Feng. Lu Ye dengan cepat memberi hormat. Master Phoenix mengangguk dan berkata, orang suci Qi itu seharusnya menjadi Master generasi ketujuh dari suku Phoenix saya. Di antara leluhur dari semua generasi, yang ini memiliki bakat dan talenta tertinggi, dan asal-usulnya tidak pernah kembali ke sarang Phoenix. Jika klan Phoenix mati, asal-usulnya akan kembali ke sarang Phoenix-nya sendiri. Dengan nutrisi berkelanjutan dari pohon Wutong di Taichu, anggota baru klan Phoenix suatu hari nanti akan dipelihara. Oleh karena itu, meskipun anggota klan Phoenix langka, selama Taichu Wutong tidak jatuh, ras ini dapat terus berlanjut. Ini adalah metode khusus untuk memperpanjang yang dimiliki oleh suku Phoenix. Master Phoenix muncul sekarang, dan dia mungkin mendengar percakapan Lu Ye dan Long Zun di sarang Phoenix. Lu Ye menatap Master Feng, tetapi dia ingin berbicara tetapi berhenti. Tuan Feng menghela nafas dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri. Bakiyu mati di tanganmu. Ini melegakan baginya dan merupakan apa yang diinginkannya. Lu Ye menjawab dengan teredam. Master Feng menghela napas, lagi pula, ada orang lain yang bertanggung jawab. Kalau bukan karena erosi semacam itu. Saat dia berkata demikian, Master Feng mengepalkan tinjunya, dan ruang di sekitar tubuhnya terpelintir, lalu perlahan menjadi tenang setelah beberapa tarikan napas. Dia mendongak ke arah Lu Ye, lalu menatap pisau Panshan di pinggangnya, kamu dan Bakiyu sama-sama prajurit. Karena dia memilihmu, kamu dapat mewarisi kemauannya dan berlatih dengan baik. Jangan mengecewakannya. Ya, apakah ada yang salah denganku saat aku kembali kali ini? Tanya Master Feng dengan tenang. Lu Ye berkata, memang ada sesuatu. Aku ingin menggunakan kekuatan Taichu Wutong. Long Zun segera mengerti, kemana kamu ingin pergi. Taichu Wutong adalah harta karun yang ditinggalkan untuk klan Phoenix oleh leluhur naga dan Phoenix. Harta karun ini bukan hanya tempat tinggal klan Phoenix, tetapi juga fondasi klan, tetapi juga memiliki kekuatan pencerahan. Bab 2827 Dilema Taichu Wutong. Kali ini, Lu Ye datang ke sarang Feng dan meminta Long Zun untuk melaporkan urusan Yang King.
Hal semacam ini boleh dikatakan di buku naga. Tujuan utamanya adalah menggunakan kekuatan Taichu Wutong, kalau tidak, akan memakan waktu terlalu lama baginya untuk pergi ke tempat penginderaan. Integrasi dunia dalam dan dunia dalam saat ini tidak lebih dari sejumlah besar semut dan medan dunia luar, yang sebenarnya tidak memiliki dampak besar. Namun, hal itu memiliki pengaruh besar pada para biksu di dunia permukaan. Awalnya, fusi Tao dapat disebut raja di dunia permukaan, tetapi sekarang ada fusi Tao yang tak terhitung jumlahnya, dan fusi Tao sama sekali tidak mencapai puncaknya. Penggabungan kedua dunia itu setara dengan menggabungkan kawanan domba dan serigala menjadi satu tempat, dan pihak yang lemah pasti akan sangat menderita. Jadi Lu Ye harus bergegas secepatnya. Taichu Wutong adalah satu-satunya objek yang dapat dipikirkannya untuk meminjam kekuatan. Kau ingin meminjam kekuatan Taichu Wutong? Master Feng tersenyum pahit saat mendengar ini, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Lu Ye tertegun dan buru-buru berkata, para murid dapat membayar sejumlah harga, asalkan mereka mampu membelinya. Kau salah paham. Feng Zhu menggelengkan kepalanya, bukannya aku pelit dengan kekuatan sukuku, itu karena lelaki tua itu, ada yang salah sekarang. Sambil berbicara, dia menatap Lu Ye, apakah kau masih ingat kecelakaan saat pertama kali kau datang ke sarang Phoenix? Lu Ye mengangguk. Tentu saja dia ingat ini. Saat itu, dia memperoleh metode berlatih spesies Taois luar angkasa dan bersiap memasuki alam rahasia di Wutong di Taichu. Akibatnya, entah bagaimana dia tersapu ke koridor luar angkasa. Dia juga bertemu Zuyin, yang juga ada di sini untuk berlatih. Pada akhirnya, jika bukan karena seorang tetua Phoenix datang untuk menyelamatkannya, mereka mungkin akan merasa sulit untuk keluar dari koridor luar angkasa. Dia tiba-tiba mengerti, pada saat itu, apakah akan ada masalah dengan Taichu Wutong. Feng Zhu mengangguk, dahulu kala, ada beberapa tanda dari lelaki tua itu. Baru-baru ini, setelah integrasi dunia eksternal dan internal, masalah ini menjadi sangat parah. Jangan katakan bahwa kamu tidak dapat meminjam kekuatan lelaki tua itu, bahkan aku, tidak dapat melakukannya. Lu Ye terkejut. Taichu Wutong adalah fondasi klan Feng. Jika ada yang salah dengan harta karun ini, itu akan berdampak besar pada seluruh klan Feng. Apa yang salah dengan itu? Lu Ye bertanya dengan suara yang dalam. Long Zun menghela nafas, bagaimanapun, itu masih erosi yang ada di mana-mana. Kamu tahu, semua biksu yang bertahan hidup di jurang bintang selalu terganggu oleh erosi itu. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin besar tingkat erosinya. Sama seperti Bakiyu, jika dia menjadi orang suci, dia akan berubah menjadi boneka, dan erosi ini tidak hanya ditujukan pada para biarawan. Lu Ye tiba-tiba menyadari, Taichu Wutong juga telah terkikis. Feng Zhu berkata, ya, keberadaan Taichu Wutong sudah terlalu tua. Sejak keberadaannya, erosi tidak pernah berhenti. Meskipun itu adalah harta karun, ia tidak dapat menahan aliran tahun-tahun yang tak berujung. Kekuatan erosi yang terus-menerus dan terus-menerus sekarang akan kehilangan dirinya sendiri. Lu Ye terkejut. Jika Taichu Wutong benar-benar kehilangan dirinya, ia mungkin akan menjadi boneka abis seperti orang-orang suci sejati di alam sumber. Begitu ini terjadi, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi klan Phoenix. Ia tiba-tiba teringat bahwa di alam sumber, ketika klan darah menggunakan sejumlah besar biksu manusia untuk berkorban, selain harta karun yang datang, ada juga harta karun yang turun dari langit dan akhirnya diperoleh oleh Sue Tianxing. Harta karun dan harta karun ini tidak diperoleh begitu saja, mereka selalu memiliki sumber. Lu Ye telah melihat banyak harta karun di rumah harta karun Xing Yuan. Asal-usul harta karun itu dapat dijelaskan, tetapi bagaimana dengan harta karunnya? Sekarang, harta karun itu kemungkinan besar adalah hasil dari erosi total. Jadi, jika kau ingin meminjam kekuatan Taichu Wutong, kau mungkin akan kecewa. Master Feng menghela napas. Long Zun berkata, akhir-akhir ini, aku dan Master Feng mengalami sakit kepala karena hal ini, tetapi aku tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Murid mengerti. Lu Ye mengangguk. Saat ini, jelas tidak realistis baginya untuk menggunakan kekuatannya. Kecerdasan spiritual Taichu Wutong hampir musnah dalam erosi itu, dan tidak ada energi cadangan untuk menanggapinya. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara lagi, murid itu akan pergi dulu. Master Feng berkata, jangan terburu-buru dan pergi sekarang, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Lu Ye menatapnya, tolong beritahu aku Tuan Feng. Kau baru saja mengatakan bahwa kau dan Sue Jiu jatuh ke alam sumber bersama-sama. Sekarang kau telah lolos dari perangkap. Di mana Sue Jiu? Tanya Master Feng. Kota berdarah memang telah disapu bersih oleh suku naga dan Phoenix. Saat ini, kecuali beberapa ikan yang luput dari jaring, sayap suku serangga dan darah di dunia dalam telah hampir terputus. Namun, bagi Tuan Feng, jika Sue Jiu tidak mati, maka dendam besar Tuan Feng tidak akan terbalaskan. Tidak banyak anggota klan Feng. Sue Jiu membunuh beberapa anggota klan Feng dan merampas garis keturunan mereka, yang menyebabkan klan Feng kemungkinan lahir untuk beberapa suku. Tuan Phoenix terobsesi dengan kebencian besar ini. Jika dia tidak membunuh Sue Jiu dengan tangannya sendiri, dia tidak akan bisa tetap tenang selama sisa hari itu. Sue Jiu tinggal di alam sumber. Lu Ye berbicara, berpikir sejenak dan berkata, dan dia seharusnya akan segera dipromosikan menjadi semi-saint. Setengah orang suci. Master Phoenix terkejut. Long Zun juga sangat terkejut, meskipun Sue Jiu adalah 10 penguasa kota teratas, latar belakangnya bukanlah yang teratas di antara 10 penguasa kota teratas. Bagaimana dia bisa melangkah seperti itu? Ini agak tidak masuk akal. Anda harus tahu bahwa bahkan dia dan Feng Zhu tidak memenuhi syarat untuk melangkah seperti itu saat ini. Mereka samar-samar dapat melihat ambang batasnya, tetapi mereka akhirnya merasa bahwa itu agak terlalu pendek. Lu Ye berkata dengan jujur, murid itu bekerja sama dengannya di alam sumber dan membunuh seorang setengah orang suci dari klan darah.
Dia memperoleh klan darah setengah orang suci dari klan darah. Ketika murid itu pergi, dia sedang memurnikan klan darah setengah orang suci, jadi jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia pasti akan dipromosikan menjadi setengah orang suci. Begitu ini dikatakan, penguasa naga dan Feng Zhu sama-sama menatap Lu Ye dengan linglung, hampir tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mulut Long Zun menggeliat sejenak, dan dia ingin bertanya kepada Lu Ye apakah dia tahu apa yang sedang dia bicarakan. Itu adalah seorang setengah orang suci. Tidak semudah itu untuk dibunuh. Sang Feng Zhu menyipitkan matanya, kau bergabung dengan Sue Jiu. Ada alasan untuk ini. Lu Ye tentu saja tahu apa yang dipikirkan oleh Tuan Feng, Pangeran Feng harus tenang. Bahkan jika Sue Jiu benar-benar dipromosikan menjadi setengah orang suci, para murid memiliki sarana untuk menahannya. Tuan Feng menatap Lu Ye sebentar, dan akhirnya mengangguk dan berkata, tidak apa-apa jika kau mengetahuinya. Long Zun tampak tertekan, aku masih tidak mengerti bagaimana kau bisa membunuh seorang setengah orang suci jika kau bergabung dengan Sue Jiu. Memang benar bahwa Lu Ye menunjukkan kekuatan yang hebat sebelumnya, dan ia mampu melawan Xuan Wuzong. Dengan bantuan Fu Wei, ia mengalahkan 10 penguasa kota teratas. Namun, kekuatan seperti itu seharusnya tidak cukup untuk melawan seorang setengah orang suci. Racun, Lu Ye menjelaskan, murid itu telah menyebarkan racun yang sangat kuat, yang sangat melemahkan kekuatan setengah orang suci. Sudut mulut Long Zun berkedut. Sulit membayangkan racun macam apa yang sebenarnya dapat memengaruhi orang kuat di tingkat setengah suci. Tanpa berencana untuk menggali lebih dalam, Long Zun berkata, baiklah, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Kesalahan darah jatuh di alam sumber. Kecuali kamu dan aku dipromosikan menjadi setengah suci, tidak ada cara untuk menghadapinya di masa depan. Lu Ye membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa alam sumber kemungkinan akan bergabung perlahan, tetapi dia tetap tidak mengatakannya pada akhirnya. Ini adalah tebakannya, meskipun tebakan ini sangat mungkin terjadi. 10 kota Hedao utama telah hilang, dan alam eksternal dan internal telah bergabung. Star Abyss mungkin dalam kekacauan untuk saat ini. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, jangan berlarian dan berlatihlah di sini dengan gembira. Long Zun mengingatkannya. Ya, setelah beberapa saat, Lu Ye melesat dan mendarat di batang pohon Tai Chu Wutong. Di depannya adalah pintu masuk sarang burung Phoenix milik Suyan, tetapi dia tidak memasukinya, tetapi duduk bersila. Dia melihat sekeliling dan memejamkan mata serta berkonsentrasi, diam-diam mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan akar tak terlihat menyebar dan menusuk ke dalam tubuh pohon. Dia sangat berhati-hati dalam proses ini. Bukannya dia takut orang lain akan melihatnya, tetapi Tai Chu Wutong memiliki kebijaksanaannya sendiri. Dengan kata lain, harta karun ini hidup. Dia tidak tahu apakah melakukan hal itu akan menyebabkan reaksi Tai Chu Wutong. Untungnya, seluruh proses itu tenang dan tidak ada gerakan di Tai Chu Wutong. Lu Ye segera mengerti bahwa situasi Tai Chu Wutong benar-benar buruk, dan kecerdasannya mungkin akan tenggelam, jika tidak, mustahil baginya untuk tidak merasakan rangsangan eksternal. Ini membuatnya merasa lega dan gerakannya menjadi semakin berani. Akar terus menyebar, membentang di sepanjang batang dan cabang. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa akar-akar itu mendapat bantuan besar ketika mereka memanjang. Jika Lu Ye menggunakan kekuatan pohon bakat untuk memurnikan ikan tao, dan memasukkan tangannya ke dalam air, airnya sangat halus, maka itu seperti dia memasukkan ke dalam lumpur yang hampir mengering. Meskipun akar pohon bakat juga dapat menembus tubuh Tai Chu Wutong, semakin menyebar, semakin besar hambatannya. Butuh waktu sekitar 1 jam sebelum Lu Ye berhenti bergerak. Itu telah mencapai batasnya. Sekarang dengan dia sebagai pusatnya, akar pohon bakat telah menyebar hampir 3 mil jauhnya, dan tidak ada cara untuk memperluasnya lagi. Tanpa ragu, Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan kekuatan tak terlihat dari kekuatan pembakaran meledak dari akar-akar kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lu Ye mengetahui tentang masalah Tai Chu Wutong saat ini dari Long Zun dan Feng Zhu, Lu Ye berpikir bahwa dia dapat menggunakan kekuatan pohon bakat untuk membantu harta karun ini keluar dari kesulitan. Situasi Tai Chu Wutong saat ini pada akhirnya disebabkan oleh fakta bahwa terlalu banyak aura jurang bintang telah terkumpul di tubuhnya, yang merupakan kekuatan erosi jurang. Ketika kekuatan erosi ini terakumulasi hingga batas tertentu, kebijaksanaan Tai Chu Wutong akan hancur total, dan harta karun itu akan berubah menjadi boneka dan digunakan oleh jurang. Meskipun penguasa naga kuat, mereka tidak berdaya dalam situasi seperti itu. Jika bukan karena ini, penguasa naga dari semua dinasti tidak akan bersumpah untuk melarang Zhu Yuan. Namun, Lu Ye memiliki solusi untuk apa yang tidak dapat mereka pilih. Kekuatan pohon bakat telah digunakan tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang lain sejak lama. Suku Putri Duyung di bawah laut segala sesuatu dan kutukan darah di tubuh Huan Xing semuanya diselesaikan oleh Lu Ye menggunakan pohon bakat. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini pada Zibao. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil, jadi saya tidak menjelaskannya kepada penguasa naga dan Phoenix sebelumnya. Dia akan mencobanya terlebih dahulu. Bab 2828 Bahan Bakar Baru. Sekarang setelah mencoba, Lu Ye telah menentukan bahwa metode ini layak dilakukan. Karena pada saat ini, kekuatan pohon bakat sedang membakar kekuatan erosi yang terkumpul di Tai Chu Wutong. Jika kekuatan erosi ini dianggap sebagai racun khusus, maka Lu Ye sekarang sedang mengeluarkan racun dari Tai Chu Wutong, dan dia mungkin tidak melihat hasil apapun dalam waktu singkat. Namun, selama ini terus berlanjut, akan selalu ada waktu untuk mencapai hasil. Lu Ye melepaskan pisau Panshan di pinggangnya dan meletakkannya di lututnya. Ketika aku menghunus pedangku, aku dapat melihat dengan jelas bahwa fluoresensi samar perlahan mengalir di pedang yang awalnya hitam pekat. Melihat fluoresensi yang tidak mencolok, Lu Ye mendesah dalam hatinya. Setelah bertarung dengan Ba Qiu, Liao tertidur lelap.
Ini tidak diragukan lagi merupakan tanda promosi yang akan datang. Ketika dia bangun suatu hari, dia dapat dipromosikan menjadi harta karun. Bertahun-tahun yang lalu, Bakyu memberitahu Lu Ye bahwa jika kamu ingin Liao dipromosikan menjadi harta karun, kamu harus membiarkannya memotong harta karun lainnya, seperti promosi Liao di level harta karun. Namun, setelah bertahun-tahun, Lu Ye belum menemukan kesempatan yang cocok. Dia telah menemui banyak Zibao, tetapi tidak ada yang memenuhi syarat. Ini juga merupakan masalah yang selalu mengganggu Lu Ye, karena seiring kekuatannya semakin kuat, pisau Panshan di level harta karun masih tajam, tetapi tidak dapat lagi mengimbangi ritme bertarungnya. Saya tidak ingin melawan Bakyu, dan menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya, Sang tidak dipatahkan oleh Yao. Prajurit ini telah disimpan di tangan Bakyu selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia dipromosikan ke level harta karun selama beberapa tahun yang lalu. Bahkan jika ditempatkan di harta karun, itu masih merupakan keberadaan yang terbaik. Tidak peduli seberapa tajam pisau Panshan, itu hanyalah harta karun, dan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk memotong Sang. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Lu Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap konfrontasi hebat dengan Bakyu, jejak misteri akan mengalir melalui Sang dan mengalir ke pedang Panshan. Selama tabrakan yang tak terhitung jumlahnya itu, Sang menuangkan fondasinya sendiri ke dalam pisau Panshan berulang kali. Ini adalah warisan unik antara kedua prajurit. Setelah mengamati pisau Panshan dengan tenang, Lu Ye memasukkan kembali pisau itu ke dalam sarungnya dan menghilangkan kesedihan di matanya. Orang mati sudah tiada, dan sia-sia saja untuk mengingat. Hanya dengan mewarisi kemauan itu dan terus melangkah maju, orang yang hidup dapat memenuhi harapan para pendahulu mereka. Segera dia mengeluarkan bungkusan besar lainnya. Bungkusan itu terbentang, dan ada banyak sekali pecahan manik-manik Hedao di depannya. Ini adalah warisan mutiara Hedao Yifu Cheng, dan itu juga akan menjadi ketergantungannya pada tingkat ke-9 dari metode rahasia dunia kecil. Selama semua fragmen ini disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam mutiara Hedao di dunia kecilnya sendiri, mutiara Hedao-nya dapat dipromosikan ke tingkat surgawi dan kekuatannya sendiri akan memiliki ruang untuk peningkatan. Lu Ye mengulurkan tangan dan mengambil satu dari potongan yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen ini terlihat tidak berbeda dari fragmen lainnya, hampir persis sama, tetapi Lu Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa fragmen ini unik. Karena itu adalah fragmen inti dari manik Hedao, itu hanya satu dari 10 bagian di dunia. Justru karena keberadaannya, 10 kota Hedao utama diciptakan. Alasan mengapa 10 penguasa kota dapat menikmati sebagian dari kekuatan amplifikasi mutiara Hedao selama mereka berada di dunia batin adalah karena keberadaan fragmen inti ini. Penguasa kota di bawah level U tidak baik. Jika mereka ingin menikmati peningkatan mutiara Hedao, mereka harus berada dalam jangkauan radiasi kota Hedao mereka sendiri. Jika mereka meninggalkan jangkauan ini, mereka tidak akan mendapatkan bantuan apapun. Sambil mengamati dalam diam, Lu Ye telah memobilisasi kekuatan beberapa pohon bakat untuk mulai menyempurnakan pecahan ini. Dalam sekejap, pecahan-pecahan itu menghilang di tangan dan bergabung ke dalam dunia kecil. Saat berikutnya, Lu Ye tiba-tiba mengangkat alisnya, melihat ke suatu arah, dan menunjukkan ekspresi yang mencurigakan. Karena tadi, dia entah kenapa merasakan suatu perasaan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang beresonansi dengan manik Hedao di tubuhnya ke arah itu. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, beberapa sensasi muncul dari arah yang berbeda. Ada banyak hal, totalnya 9. Dan salah satunya, ada di dekat sini. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke arah itu, melihatnya sebentar, dengan ekspresi heran di wajahnya. Karena keberadaan yang memiliki rasa hubungan dekatnya sebenarnya terletak di aula tengah sarang Phoenix. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Yang memiliki sentimen dengannya adalah fragmen inti lain dari manik-manik Hedao, kalau tidak, akan ada 9 kebetulan seperti itu, dan salah satunya berada di aula tengah sarang Phoenix. Apakah fragmen inti saling memengaruhi? Ide ini segera muncul di benak Lu Ye. Namun, segera saya merasa ada yang salah. Setelah memikirkannya, dia tenggelam dalam pikirannya dan menggunakan brosur naga di lautan dewa untuk mentransmisikan dewa naga. Tak lama kemudian, suara Long Zun terngiang di benaknya, fragmen inti kota peminum darah. Tidak ditemukan. Setelah aku dan Master Phoenix memecahkan mutiara Hedao kota peminum darah hari itu, mereka disita, tetapi mereka tidak menyertakan fragmen inti. Aku tidak tahu di mana fragmen itu sekarang jatuh. Ketika mutiara Hedao kota peminum darah memecahkan kota peminum darah hari itu, penguasa naga dan Master Phoenix memperhatikannya, tetapi fragmen inti itu tidak berbeda dari fragmen biasa, jadi mereka tidak dapat membedakan fragmen mana yang mereka cari. Setelah itu, penyitaan akan diselidiki satu persatu, dan tidak ada fragmen inti yang ditemukan, dan pada akhirnya mereka akan dibiarkan begitu saja. Hati Lu Ye tergerak dan segera menyadari bahwa hanya dia yang dapat mendeteksi induksi semacam ini, jika tidak, penguasa naga Phoenix akan mengambil fragmen inti kota peminum darah. Keunikan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk teknik rahasia dunia kecil. Lu Ye memperkirakan bahwa kemungkinan terbesar adalah bahwa roh mutiara Hedao ditempatkan padanya. Justru karena roh mutiara Hedao ada di dalam tubuhnya, maka ia memiliki penginderaan ini. Sebelumnya tidak ada, karena tidak ada fragmen inti sebagai media. Jika ingin merasakan fragmen inti lainnya, tentu saja ia harus memiliki fragmen yang sama dengan medianya. Jika Master Naga ingin menemukan fragmen inti, ia dapat mengirim seseorang ke lokasi ini. Lu Ye mengirim pesan. Jika saat ini ia tidak dapat melarikan diri, ia dapat mencarinya sendiri. Dengan inderanya saat ini, ia dapat dengan mudah mengambil fragmen inti itu ke dalam sakunya. Namun, fragmen inti tidak terlalu berguna baginya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan fragmen inti lain di kota naga, ia dapat menciptakan 10 kota Hedao lainnya.
Apa yang kau perhatikan? Long Zun sangat penasaran, jika tidak, mengapa Lu Ye menggambar lokasi dengan begitu percaya diri. Sulit untuk mengatakannya untuk saat ini, Long Zun dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki terlebih dahulu. Lu Ye tidak banyak menjelaskan. Dragon Lord langsung setuju. Akhir-akhir ini, tidak hanya Long Cheng, tetapi juga semua pasukan telah mengirim biksu untuk menemukan keberadaan fragmen inti. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang memperoleh apapun. Tentu saja, ada banyak orang yang tersebar di luar di Long Cheng. Saat Raja Naga mengeluarkan perintah, banyak biksu yang jatuh di luar berkumpul ke arah posisi yang ditunjuk Lu Ye. Lu Ye terus memurnikan pecahan manik-manik Tao. Yang mengejutkannya adalah bahwa dengan integrasi pecahan inti, efisiensinya dalam memurnikan pecahan lainnya telah meningkat pesat. Jika memurnikan pecahan-pecahan itu diibaratkan seperti makan, maka Lu Ye dulu memurnikan pecahan-pecahan itu, mengunyahnya pelan-pelan saja, dan sekarang ia hanya perlu melakukannya sekaligus. Efisiensinya telah ditingkatkan beberapa kali lipat lebih dari sekali. Semua pecahan itu berasal dari satu tubuh dan merupakan bagian dari harta karun manik-manik Hedao. Sekarang keberadaan pecahan inti memungkinkan pecahan-pecahan lain untuk menyatu dengan lebih mudah. Hal ini tidak diragukan lagi sangat memudahkan latihan Lu Ye. Awalnya, ia membutuhkan waktu kurang dari 1 atau 2 tahun untuk memurnikan begitu banyak pecahan, tetapi sekarang sulit untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Waktu terus berlalu, jumlah pecahan-pecahan dalam bungkusan itu terus berkurang, dan Lu Ye benar-benar tenggelam di dalamnya. Sampai suatu saat, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena pada saat ini, efisiensi pemurnian pecahan-pecahan manik-manik Hedao telah meningkat pesat. Tidak hanya itu, tampaknya ada beberapa perubahan lain. Ia dengan cepat membenamkan dirinya dalam pikirannya dan langsung tampak tercengang. Sebelum kami menyadarinya, cadangan bahan bakar pohon bakat telah habis. Terakhir kali saya mengisi ulang cadangan bahan bakar sudah lama sekali, karena baginya, mengisi ulang cadangan bahan bakar sangatlah mudah. Dia hanya perlu mencari hari besar untuk tinggal beberapa saat, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini. Cadangan bahan bakar aslinya masih cukup untuk sementara waktu, jadi dia berencana untuk mengisinya lagi nanti, tetapi kali ini, untuk menghilangkan racun dari Tai Chu Wutong, kekuatan pohon bakat terlalu ganas, jadi sedikit terkuras. Lu Ye tidak pernah mengaktifkan kekuatan pohon bakat dengan begitu ganas, dan itu bertahan begitu lama. Akibatnya, semua bahan bakar habis. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa setelah pembakaran habis, kekuatan pohon bakat tidak hanya tidak hilang, tetapi menjadi lebih kuat. Ada kekuatan lain yang menggantikan cadangan asli dan berubah menjadi bahan bakar baru. Di pohon bakat, cadangan Tao sedang dikonsumsi. Lu Ye sangat terkejut. Bisakah kekuatan Tao diubah menjadi bahan bakar? Kapan itu terjadi? Apakah itu hasil dari transformasi terakhir pohon bakat, atau apakah itu selalu mungkin? Jika yang terakhir, dia benar-benar tidak pernah menyadarinya, karena setiap kali bahan bakar pohon bakat dikonsumsi sampai batas tertentu, dia akan menemukan cara untuk mengisinya kembali. Jika bahan bakar asli tidak dikonsumsi tanpa disadari, dia mungkin tidak akan menemukan ini. Namun, dia samar-samar merasa bahwa ini seharusnya menjadi perubahan pohon bakat setelah transformasi terakhir. Tidak mungkin untuk menentukan yang mana yang spesifik, tetapi ini adalah kabar baik baginya. Karena itu, dia tidak perlu khawatir untuk mengisi ulang bahan bakar di masa mendatang. Meskipun ini akan menjadi beban bagi konsumsi kekuatan Tao, jika kekuatan Tao digunakan sebagai bahan bakar, kekuatan pohon bakat tampaknya menjadi lebih kuat. Karena dia jelas menyadari bahwa kekuatan penghancur pada saat ini menjadi lebih kuat, yang membuat penghilangan racun Tai Chu Wutongnya menjadi lebih lancar. Terus-menerus mengaktifkan kekuatan pohon bakat, Lu Ye mengamati dengan diam-diam untuk beberapa saat, dan menghela napas lega. Karena dia menemukan bahwa jika dia menggunakan kekuatan Tao sebagai bahan bakar untuk mengaktifkan pohon bakat, konsumsinya akan berada dalam kisaran yang dapat diterimanya. Bab 2829 Tai Chu Wutong. Di Phoenix Nestfield, berdirilah menara pohon sycamore yang menjulang tinggi, dan wilayah udara yang luas itu sunyi. Waktu berlalu, dan entah berapa lama, sesosok muncul di batang pohon. Itu adalah wajah tua dengan tongkat penyangga. Setelah muncul, dia menatap sosok muda yang duduk tegak di depannya, dan ada ekspresi terkejut di mata tuanya. Karena dia sudah lama tidak begitu terjaga. Meskipun masalah yang selalu mengganggunya belum sepenuhnya teratasi, gejala erosinya telah banyak membaik dalam waktu yang singkat ini. Jika bukan karena ini, dia tidak akan berada di sini. Dia bisa merasakan bahwa perbaikan situasinya berhubungan langsung dengan pemuda di depannya. Tampaknya ada kekuatan yang sangat ajaib di tubuh orang lain itu. Kekuatan itu menembus ke dalam tubuhnya, seperti api yang tak terlihat, membantunya membakar kekuatan erosi yang terkumpul, memecah celah dalam kegelapan, dan melewati seberkas cahaya. Dia hanya berdiri di sini, diam-diam menatap wajah muda itu. Meskipun dia telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah melihat hal yang begitu ajaib. Pemuda itu sepertinya menyadarinya, kelopak matanya bergerak sedikit, lalu dia membuka matanya. Melihat sosok tua berdiri di depannya, Lu Ye tertegun sejenak karena dia tidak ingat bahwa ada anggota suku seperti itu di antara klan Phoenix. Dan itu terlihat terlalu tua. Klan Phoenix memiliki tubuh nirvana. Masuk akal jika tidak mungkin menjadi tua. Kemudian dia sepertinya menyadari sesuatu, dan pupil matanya mengecil, kamu adalah. Orang tua itu tersenyum padanya dan berbicara dengan ramah, anak muda, jangan gugup. Lu Ye berpikir dalam hati bahwa dia tidak gugup, tetapi sedikit bersemangat karena dia sudah samar-samar menyadari identitas pihak lain. Jika Anda tiba-tiba muncul di depan Anda di tempat ini, Anda bukan suku Phoenix, maka hanya ada satu kemungkinan. Apakah Anda Tai Chu Wutong? Orang tua itu mengangguk, ya, saya Tai Chu Wutong.
Setelah menerima penegasan, Lu Ye sangat gembira dan segera berdiri dan membungkuk. Suku manusia Lu Ye telah melihat senior Wutong di Taichu. Ide-ide saya sendiri layak untuk dilakukan. Kekuatan pohon bakat membantu Taichu Wutong membakar banyak kekuatan erosi, dan akhirnya membuat roh harta karun ini muncul di hadapan saya. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang menggembirakan. Tidak perlu terlalu sopan. Taichu Wutong mengangkat tangannya perlahan. Anda sangat baik kepada saya harus berterima kasih. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika biksu manusia bernama Lu Ye tidak mengambil tindakan di depannya kali ini, dia akan jatuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Pada saat itu, hanya akan ada dua jalan di depannya, baik berjuang dan tenggelam dalam kegelapan, atau disapu bersih oleh kekuatan erosi. Tetapi tidak peduli yang mana, dia akan sepenuhnya menjadi boneka kemauan. Taichu Wutong menatap Lu Ye dengan hati-hati lagi dan mengangguk sedikit. Kamu memiliki napas darah Phoenix Yuan di tubuhmu dan benih Tao ruang angkasa. Apakah kamu orang asing dari klan Phoenix? Lu Ye berkata dengan hormat, setelah senior, aku memang orang asing dari klan Phoenix. Taichu Wutong tersenyum ramah, karena kamu adalah orang asing di klan Feng, kamu adalah keluarga. Tetapi metodemu ajaib, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan untuk beberapa alasan, itu memberiku perasaan yang sangat ramah. Lu Ye sedikit tertegun dan kemudian bereaksi, adik laki-lakiku seharusnya sama dengan kakak laki-lakinya. Sumber yang sama, Taichu Wutong berkedip dan tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Selama periode ketika janin asli alam semesta lahir, leluhur naga dan Phoenix meninggalkan Taichu Wutong sebagai tempat berkembang biak bagi suku Phoenix. Warisan pohon bakat juga berasal dari tangan leluhur naga dan Phoenix, dan secara alami berasal dari sumber yang sama. Taichu Wutong merasa ramah karena alasan ini. Dia menoleh dan melihat sekeliling lagi, merasakan dalam diam untuk beberapa saat, dan mendesah, aku telah berada dalam keadaan kebingungan selama hampir 10.000 tahun, tetapi aku tidak ingin melihat Qingming lagi. Setelah mengatakan itu, dia tertegun sejenak, dan matanya menjadi cerah, ya, kamu adalah percikannya. Tinder, Lu Ye bingung. Taichu Wutong tersenyum dan berkata, guru tetap berada di alam semesta ini. Aku ingat bahwa bencana yang kualami dalam takdirku membutuhkanmu sebagai api untuk memecahkannya. Guru benar-benar membuat rencana yang sempurna. Guru yang dia sebutkan tidak diragukan lagi adalah leluhur naga dan Phoenix. Tinder, kupikir-pikir, apa yang ditinggalkan Tuan untukku waktu itu? Taichu Wutong berpikir keras. Leluhur naga dan Phoenix masih punya sesuatu untuk ditinggalkan. Lu Ye langsung merasa terkejut dan menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, Taichu Wutong tiba-tiba menoleh untuk menatapnya, apakah kamu orang asing klan Feng? Apakah kamu menyelamatkanku? Lu Ye tertegun, menatap mata Taichu Wutong yang agak keruh, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak enak di hatinya. Kecerdasan spiritual roh harta karun ini tampaknya, ada yang salah. Tatapan keruh itu perlahan kembali ke cahaya terang, dan wajah Taichu Wutong tampak tertekan, sudah terlalu lama terkikis, dan tampaknya lelaki tua itu belum pulih sepenuhnya. Lu Ye buru-buru berkata, bisakah kau membawaku ke suatu tempat? Meskipun ia dapat terus mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk membantu Taichu Wutong membakar lebih banyak kekuatan erosi dan memperbaiki situasinya, ia telah menunda di sini cukup lama, jadi ia sedikit cemas. Sedangkan untuk pihak Taichu Wutong, karena kecerdasan spiritualnya telah dipulihkan, tidak akan ada masalah besar dalam waktu singkat. Tidak akan terlambat untuk menyelesaikan masalah setelah Lu Ye menyelesaikan pekerjaannya. Tentu saja, kemana kau ingin pergi? Taichu Wutong mengangguk. Kemana harus pergi? Lu Ye tidak tahu harus berkata apa. Melihat bahwa ia ingin berbicara tetapi terhenti, Taichu Wutong mengerti dan berkata, jika kau tidak tahu lokasi spesifiknya, kau dapat menggambarkan situasi di sekitar sini kepadaku. Lu Ye berkata, aku juga tidak tahu, tetapi aku memiliki firasat tentang sesuatu di tempat itu. Taichu Wutong mengangguk, itu mudah. Saat ia berbicara, ia mengangkat tangannya dan sebuah dahan jatuh, melewati kaki Lu Ye, dan mengangkatnya. Singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan ikuti respons dalam hatimu. Suara Taichu Wutong terdengar di telinganya. Lu Ye segera menjadi tenang dan merasakan respons dalam kegelapan. Ranting-ranting yang menahan tubuhnya menusuk ke dalam kehampaan, dan riak-riak segera muncul di kehampaan, lalu pecah seperti permukaan air. Ranting-ranting menusuk ke dalamnya, dan sosok Lu Ye menghilang. Pohon ara Taichu yang besar bergetar sedikit, dan riak-riak di kehampaan menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, di sarang Phoenix Master Phoenix, dia berdiri dengan tenang di depan sebuah makam, menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Ada sebuah monumen di depan makam, dengan beberapa kata besar terukir di monumen itu, makam Bakyu. Dia berdiri di sini dengan tenang, matanya gembira. Tiba-tiba, sarang Phoenix bergetar, dan Master Phoenix segera tampak tercengang, menatap ke langit, mengeluarkan seruan ringan, dan membubung ke langit. Setelah 2 napas, dia melesat keluar dari sarang Phoenix, dan matanya terkunci pada suatu posisi. Kekosongan di sekujur tubuhnya terpelintir, dan saat dia melangkah keluar, dia sudah tiba di posisi Lu Ye di depannya. Pohon tua, Feng Zhu menatap Taichu Wutong dengan kaget, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia telah memperhatikan situasi Taichu Wutong selama bertahun-tahun. Dia tahu lebih jelas tentang harta karun tempat tinggal klan Feng. Jadi dia tidak pernah menyangka bahwa Taichu Wutong benar-benar muncul di depannya seperti ini. Terakhir kali aku melihat pohon itu tumbuh tua seperti ini dapat ditelusuri kembali 10.000 tahun yang lalu. Dalam 10.000 tahun terakhir, karena Taichu Wutong secara bertahap terkikis, sulit untuk berkomunikasi dengannya, terutama dalam 1000 tahun terakhir, Taichu Wutong hampir tidak memiliki respons terhadap dunia luar. Setiap kali kekuatan Taichu Wutong digunakan, Tuan Feng dipaksa untuk mengaktifkan berdasarkan latar belakangnya sendiri.
Ten Niang, Tai Chu Wutong menatap wajah yang dikenalnya di depannya, dan merasa linglung, dan tersenyum sedikit, lama tidak bertemu. Mengapa Anda, Tuan Su? Tuan Feng memiliki banyak hal untuk ditanyakan, tetapi dia tidak tahu harus bertanya apa untuk sesaat. Dia tiba-tiba menyadari, siapa yang Anda suruh pergi. Cabang-cabang yang baru saja menopang daun-daun yang jatuh perlahan-lahan telah ditarik, tetapi fluktuasi yang terdistorsi di ruang itu sulit untuk ditenangkan untuk sementara waktu. Feng Su tidak asing dengan pemandangan seperti itu, jadi dia secara alami tahu apa yang baru saja terjadi. Wailang itu bernama Lu Ye. Jawab Tai Chu Wutong. Kemana saja dia? Feng Su bertanya dengan tergesa-gesa. Beberapa waktu yang lalu, Long Zun juga memberitahu Lu Ye untuk tidak berlarian jika dia tidak melakukan apa-apa. Sudah berapa lama sejak saat itu? Aku tidak tahu kemana dia pergi. Tai Chu Wutong mengerutkan kening, mengapa dunia batin sekarang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya, Tai Chu Wutong juga dapat menandai lokasi spesifik Master Phoenix di peta bintang, tetapi situasinya sekarang berbeda. Tidak, Tuan Feng tiba-tiba tersadar. Bukan saatnya untuk memperhatikan Lu Ye. Tai Chu Wutong tiba-tiba muncul. Itu adalah hal yang sangat besar bagi klan Feng. Bagaimana kamu bangun? Orang luar itu membantu. Tai Chu Wutong menjawab sambil tersenyum. Lu Ye, Master Feng terkejut dan bingung. Kemampuan apa yang dimiliki Lu Ye untuk membangunkan Tai Chu Wutong? Anda harus tahu bahwa masalah terbesar dari harta klan Feng adalah bahwa harta itu telah terkikis. Ini adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun sepanjang sejarah. Apa yang dia lakukan? Dia, tatapan mata Tai Chu Wutong dalam, dia adalah benih api, dan dia dapat membakar kekuatan erosi di tubuh Lao Yuan, sehingga Lao Yuan dapat bangun. Master Phoenix itu tercengang di tempat. Tiba-tiba aku teringat bahwa Lu Ye telah duduk di sini selama beberapa hari terakhir. Meskipun dia telah memperhatikannya sebelumnya, dia mengira Lu Ye sedang berlatih di sini. Sekarang aku tahu bahwa Lu Ye sedang membakar kekuatan erosi di tubuh Tai Chu Wutong. Namun, anak ini terlalu tertutup dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia terkejut dan bersemangat dan dengan cepat mengirim pesan. Setelah beberapa saat, Raja Naga bergegas mendekat, berdiri di samping Raja Feng, dan mengamati dari sisi ke sisi, di mana pohon tua itu. Dia menerima pesan dari Master Phoenix dan mengatakan bahwa lelaki tua pemilik pohon itu telah bangun, jadi dia bergegas untuk menyelidiki, tetapi ketika dia sampai di sini, dia menemukan bahwa hanya ada Master Phoenix. Aku tertidur lelap lagi, Master Feng berbicara. Baru saja, ketika Long Zun datang, Tai Chu Wutong mengatakan beberapa patah kata lagi padanya, dan tiba-tiba menghilang, tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, dia tidak menjawab. Apa yang terjadi? Long Zun bertanya. Bab 2830 kembali ke Yang Cantik. Dragon Lord tercengang di tempat dan menatap Master Feng dengan heran. Master Feng berkata, jangan menatapku seperti ini. Su Yuan berkata begitu, dan Su Yuan memang terbangun beberapa saat. Mata Dragon Zun dipenuhi warna-warni, apakah pohon tua itu mengatakan apa yang terjadi sebelumnya? Su Lao berkata bahwa dia terjebak di suatu tempat, kecerdasan spiritualnya linglung, dan cahayanya hilang, dan kegelapan yang ada di mana-mana memusnahkan kecerdasan spiritualnya sampai seseorang merobek kegelapan itu menjadi lubang. Dragon Lord secara alami tahu bahwa apa yang digambarkan oleh pohon tua itu adalah keadaan terkikis. Belum lagi pohon tua itu, bahkan dia, Feng Lord, dan bahkan semua biksu di Star Abyss telah terkikis, tetapi status mereka berbeda. Menurut ini, kebijaksanaan spiritual leluhur generasi kedua dan master generasi ketujuh mungkin masih ada. Wajah Long Zun tenang. Ketika mereka mengetahui dari Lu Ye bahwa generasi kedua leluhur dan generasi ketujuh guru berada di alam sumber dan sudah menjadi boneka suci sejati, mereka paling khawatir tentang terhapusnya kebijaksanaan spiritual mereka. Jika demikian halnya, itu berarti yang tersisa hanyalah tubuh yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh klan naga dan Phoenix dalam hal apapun. Namun sekarang, kita dapat menyimpulkan dari situasi sebelum Tai Chu Wutong bahwa bahkan jika kita benar-benar menjadi boneka, selama kecerdasan spiritual kita cukup tangguh, itu mungkin tidak akan sepenuhnya terhapus. Masih ada harapan. Tetapi metode apa yang digunakan anak itu? Long Zun bingung. Kau bisa tahu jika kau bertanya. Master Feng menatapnya kosong. Tidak jauh dari sarang Phoenix, sebuah kekosongan tiba-tiba beriak seperti permukaan air yang dijatuhkan batu. Kemudian, sepotong cabang hijau menyembul keluar darinya, dan di atas cabang-cabang itu, daun-daun tanah berdiri sendiri. Ketika dia melangkah keluar dan melihat ke belakang, cabang-cabang yang dia kirimkan kepadanya perlahan-lahan didaur ulang, dan keanehan di ruang di belakangnya dengan cepat dihaluskan. Saya diam-diam kagum bahwa itu layak menjadi kekuatan harta karun. Kali ini saya mengirimnya jauh. Karena saat dia muncul, dia memiliki indera yang berbeda dari sebelumnya. Jika indera sebelumnya sangat jauh, maka indera saat ini dekat. Tentu saja, tidak semua harta memiliki kemampuan seperti itu. Tai Chu Wutong berbeda. Itu adalah kediaman suku Phoenix, dan kekuatan ruang angkasa bertanggung jawab atas suku Phoenix. Tertekan oleh kegembiraannya, Lu Ye berbalik dan bergegas menuju ke arah sumber inderanya. Meskipun Tai Chu Wutong mengirimnya ke sini, sebenarnya ada sebagian dari inderanya. Saya tidak tahu apakah itu terlalu jauh atau karena Tai Chu Wutong terbangun, harta karun ini tidak mengirimnya langsung ke tujuannya. Dia menduga bahwa dia harus terbang selama 1 atau 2 hari lagi sebelum dia bisa mencapai posisinya. Namun meskipun begitu, butuh waktu yang jauh lebih singkat untuk sampai di sini dengan mengandalkannya. Terbang ke depan, tubuhku seperti cahaya yang mengalir. Suatu hari kemudian, cahaya berwarna-warni tercetak di bidang penglihatan dari jauh. Mata Lu Ye dengan cerah melihat ke arah datangnya cahaya itu.
Akhirnya kembali. Karena aku meninggalkan langit berbintang untuk menemukan cara menyelamatkanku, aku tidak bisa tidak jatuh ke dunia batin, dan aku belum pernah melihat warna yang familiar ini lagi. Jika bukan karena integrasi dunia dalam dan luar, Lu Ye tidak akan bisa kembali dengan lancar. Lagi pula, dengan kekuatannya, tidak mudah lagi untuk tetap berada di dunia atas. Meskipun penyatuan dunia dalam dan luar akan menyebabkan kekacauan di seluruh Star Abyss, dari sudut pandang lain, Lu Ye memenuhi syarat untuk pulang. Setelah setengah hari lagi, cahaya warna-warni itu menjadi semakin jelas. Mata Lu Ye sedikit menyipit. Hanya karena ada monster besar berdiri di depan area warna-warni itu. Kota Hedao, dan dilihat dari skala ini, itu masih kota Hedao universal. Wajah Lu Ye tiba-tiba menjadi serius, dan hal-hal yang dikhawatirkannya akhirnya muncul. Penggabungan dunia dalam dan luar bukanlah hal yang baik untuk langit berbintang tunggal manapun, karena di masa lalu, langit berbintang diserbu, dan hanya musuh dunia saat ini yang dibutuhkan. Puncak langit di dunia saat ini adalah penggabungan Tao. Namun sekarang kedua dunia itu terintegrasi, dan Tao juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penyerbuan langit berbintang. Spons itu adalah prajurit Tao yang ditinggalkan oleh Jiu Ying saat itu. Ia memiliki ruangnya sendiri di dalam dan hampir dapat dianggap sebagai langit berbintang khusus seharga 1 yuan. Sejauh ini, Lu Ye telah bertemu dengan banyak sekali kultivator, yang kekuatannya semakin meningkat. Namun, dia belum pernah melihat prajurit Tao kedua seperti Ban Lan. Di seluruh Star Abyss, yang berwarna-warni adalah eksistensi yang sangat istimewa. Lu Ye tidak tahu seberapa kuat 9 bayi di puncaknya, karena orang yang tinggal di bagian dalam yang berwarna-warni itu hanyalah sisa jiwa dari 9 bayi. Namun, Lu Ye memperkirakan bahwa ketika Jiu Ying berada di puncaknya, dia mungkin menjadi orang kuat di tingkat alam semesta. Prajurit Tao istimewa yang ditinggalkan oleh orang yang begitu kuat memiliki banyak biksu yang tinggal di dalamnya, yang dapat menarik ketamakan orang-orang. Dan itu sangat indah dan mencolok. Jika ada yang bisa mendapatkan tempat yang indah, itu akan seperti langit berbintang. Kota Hedao universal yang tidak dikenal ini tidak diragukan lagi tertarik oleh hal ini. Lu Ye tidak tahu yang mana dari 10 kota Hedao teratas, tetapi di antara 10 kota Hedao teratas, kecuali sarang Phoenix Kota Naga, hanya kota Wangu dan kota Cilian yang bukan musuh. Kota Hedao ini seharusnya tidak termasuk dalam sarang Phoenix Kota Naga, karena Lu Ye tidak menerima berita apapun tentang ini, jadi posisi kota Hedao ini kemungkinan besar bermusuhan dengan dirinya sendiri. Dunia internal dan eksternal telah terintegrasi untuk sementara waktu. Kota tingkat alam semesta ini terletak di sini. Bagaimana situasi di dalam dunia yang berwarna-warni? Kuncinya adalah ada gerbang jurang bintang yang mengarah ke langit berbintang ini di dunia yang berwarna-warni, yang terhubung ke galaksi ilusi. Lu Ye menempatkan Balan di sini dengan tujuan utama memblokir gerbang jurang bintang. Jika beberapa orang yang tertarik menemukan gerbang jurang bintang di dalam Balan dan kemudian menyerbu langit bintang, itu pasti akan menjadi bencana bagi langit bintang. Dalam sekejap, Lu Ye membuat pola Tao untuk memberkati tubuhnya, menggulung napas dan tubuhnya, dan diam-diam mendekati sana. Meskipun saya merasa cemas, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya masih harus menentukan kepemilikan kota tingkat alam semesta ini terlebih dahulu. Sayang sekali dia sudah lama tidak berada di Xingyuan dan tidak tahu banyak tentang kota tingkat alam semesta dari berbagai kekuatan besar, kalau tidak, dia pasti sudah punya penilaian. Dia terus mendekati kota tingkat alam semesta, dan pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba berhenti. Sebuah bayangan gelap di kejauhan mendekat ke sini dengan kecepatan tinggi. Bayangan hitam itu mengalir seperti malam, dan langsung jatuh ke kota tingkat alam semesta dan menghilang. Mata Lu Ye tertunduk, dan hatinya langsung tenggelam. Tidak perlu memata-matai apapun, dia sudah tahu 10 besar kota universal ini milik siapa. Karena dia baru saja mengenali identitas bayangan gelap itu. Kota Shenluo, Zhong Shenliang. Meskipun dia belum pernah bertarung langsung dengan Zhong Shenliang, dia telah melihatnya beberapa kali, jadi dia tentu tidak akan membuat penilaian yang salah tentang auranya. Namun, menilai dari kekuatan aura tadi, yang datang seharusnya bukan tubuh asli Dewa Sekte. Kemungkinan besar itu adalah eksistensi seperti klon, karena auranya tidak terlalu kuat. Menurutku begitu, meskipun cantik dan menarik, mereka bukanlah harta karun. Meskipun mereka menarik bagi orang-orang kuat seperti 10 penguasa kota teratas, mereka tidak cukup untuk membiarkannya menggunakan tubuh aslinya untuk datang. Dengan cara ini, apakah ini daerah terdekat kota Shenluo? Lu Ye merasakan sensasi kesemutan. Ini benar-benar sial. Setelah dunia internal dan eksternal menyatu, bagaimana tempat yang cantik itu muncul di sini? Segalanya sedikit merepotkan sekarang. Tepat saat dia berpikir, beberapa sosok tiba-tiba terbang keluar dari kota dan bergegas ke dunia yang penuh warna. Di antara mereka, pemimpinnya adalah kekuatan ilahi sekte tersebut. Kekuatan itu jatuh ke dalam keindahan dan menghilang. Setelah 3 tarikan napas, Lu Ye juga diam-diam bergegas menuju Fenglan. Langit berbintang yang penuh warna dihiasi dengan bintang-bintang berwarna-warni. Ketika Anda melihat langit berbintang, seluruh langit berbintang seperti lukisan yang indah. Pada saat ini, sebuah pintu jurang bintang terletak di belakang bintang di dunia yang penuh warna. Ini adalah gerbang jurang bintang yang menghubungkan galaksi kekecewaan. Sebuah istana berdiri di depan pintu. Istana itu tidak terlalu besar, dan ada 2 karakter besar yang tertulis di plakat di depan istana, Qinggong. Itu adalah istana Yin Luo. Ketika Yang Qing meninggalkan langit berbintang, dia mencerahkan binatang bintang Yin Luo dan memintanya untuk membantu menjaga gerbang Xingyuan. Yin Luo berterima kasih atas kebaikannya dan bekerja keras untuk melindunginya selama bertahun-tahun. Baru setelah Lu Ye meninggalkan langit berbintang, dia dipromosikan ke Hedao dan memasuki alam batin untuk berlatih. Namun,
Meskipun begitu, dia tidak berlarian, tetapi tetap berada dalam posisi untuk memasuki dunia batin. Sesekali dia akan kembali ke dunia depan untuk melihat situasinya. Butuh waktu bertahun-tahun. Sampai dunia internal dan eksternal sepenuhnya terintegrasi beberapa waktu lalu, dia kembali ke Istana King. Itu terjadi pada bencana yang penuh warna. Ada banyak musuh yang kuat yang menyerang, dan bahkan jika ada banyak biksu di dunia yang penuh warna yang telah menyatu dengan luar dan dalam, dan berhasil naik ke Tao, mereka tidak mampu melawan. Justru karena Yin Luo saya bertahan dengan keras. Pada saat ini, di depan Istana King, lebih dari selusin kota Hedao dari semua ukuran berdiri tegak. Kota-kota Hedao itu, dari tingkat Xuan hingga tingkat Huang, memiliki kualitas yang berbeda. Di antara kota Hedao, banyak biksu yang mengincar Istana King. Berbicara secara logis, menghadapi fondasi para biksu di alam liar, belum lagi berkumpulnya begitu banyak kota Hedao tingkat Xuan terendah, memiliki modal untuk menghancurkan Istana King. Bagaimanapun, ini hanyalah istana tempat Yin Luo tinggal di sini saat itu. Namun, kenyataannya tidak demikian. Hanya pada saat ini, bayangan naga emas bercokol di luar Istana King, dan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Bayangan naga itu dipenuhi dengan kekuatan ilahi tertinggi, yang membuat banyak penganut Tao sangat takut. Banyak biksu dari kota Hedao mencoba menyerang, tetapi semuanya gagal. Kekuatan yang dikeluarkan oleh bayangan naga itu tidak hanya sangat kuat, tetapi juga membuat Istana King terlindungi oleh kedap udara. Jika Anda tidak menghancurkan Istana King, Anda tidak akan dapat melewati gerbang jurang bintang. Di Istana King, Yin Luo duduk bersila dengan wajah pucat, dikelilingi oleh lebih dari 20 sosok, termasuk pria dan wanita. Mereka semua adalah Taois yang telah dipromosikan ke langit berbintang setelah penggabungan alam dalam dan luar. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar Taois yang dapat dimobilisasi di langit berbintang ada di sini. Namun, kecuali Yin Luo, sisanya adalah Hedao dari Chujin. Kekuatan yang dapat diberikan untuk melawan musuh yang kuat benar-benar terbatas. Paman Yin Luo, seorang pemuda tampan berjalan menghampirinya. Dia memiliki pedang panjang di pinggangnya, tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya persis seperti Yin Luo. Sekilas, pemuda ini tampak seperti ras manusia, tetapi yang berbeda dari ras manusia normal adalah ada dua telinga yang lebih kecil di belakang telinganya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.